Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan. Ya, selesai. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menyanyikan lagu ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali duduk. Baik, terima kasih Afi. Anak-anak, sebelum dimulai, akan Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini ada masalah enggak? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah sehat semua ya? Ya. Anak-anak, kemarin kalian belajar tentang apa? Nah, sekarang kita lanjut ke energi selanjutnya ya, yakni energi cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Nah, sebelum memulai, Bapak ingin bertanya kepada kalian nih. Nah, saat ini kan lagi gelap, lagi musim hujan. Nah, kelas kita itu ada lampunya. Nah, kenapa sih kok pakai lampu supaya apa sih anak-anak? Nah, pintar sekali. Baik, hari ini kita akan belajar tentang energi cahaya. Tujuan pembelajarannya agar kita melalui kegiatan pengamatan dan eksperimen, kita dapat menjelaskan pengertian cahaya sebagai bentuk energi dengan benar. Melalui percobaan, kita dapat membuktikan 4 sifat cahaya: merambat lurus, dipantukan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Yang ketiga, melalui diskusi, kita dapat menjelaskan penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, kita semua mampu mengomunikasikan hasil percobaan dengan berbicara diri. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran hari ini, kalian semua menunjukkan sikap ilmiah dan teliti, rasa ingin saling bekerja sama dan tanggung jawab. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek apakah di bawah bangku kalian ada sampah atau tidak. Coba diperhatikan. Ada ya. Wah, hari ini ya, bisa dipastikan hari ini sangat bagus, kelas bersih sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran agar kita semangat dan siap belajar, Bapak ingin meminta kalian tepuk siap terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk siap. Aku siap belajar hari ini. Karena aku, anak kita. 1, 2, 3. Siap. Wah, bagus sekali. Sudah siap ya semuanya? Iya, Pak. Nah, coba kalian perhatikan video ini terlebih dahulu.
video tadi ya. Nah, di sini Bapak ada mystery box, kira-kira isinya apa ya? Ya, benar sekali, di sini ada lampu senter. Nanti kita akan melakukan percobaan 4 sifat cahaya untuk membuktikan atau mengetahui dari pertanyaan yang ada di video tadi. Yuk kita buktikan. Sebelumnya kan Bapak berikan LKPD terlebih dahulu. Cuklek. Nah, gimana? Kayak patah kan? Baginya kayak bakteri ini. Itu bukan bakteri. Ini jangan disenterin. Nah, gimana? Coba diamati apa yang terjadi. Bensinnya cuklek. Patah bensinnya. Bengkok. Kenapa kok bisa cuklek? Ini bengkok karena itu ada proses pembiasan cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan kalau yang di atas ini kan mediumnya ini kan udara, kalau yang bawah ini air. Nah, air dengan udara ini berbeda partikelnya, jadi mengakibatkan benda itu terlihat, pensil ini terlihat bengkok. Nah, inilah proses pembiasan. Oh, seperti itu, Pak. Ya, Lu lanjut. kalau tampil kok gak bengkok? Karena ada di air, Ya, karena ya, ada di betul. udara full itu. Nah, anak-anak kalian kan sudah melakukan percobaan. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing dari hasil percobaan dan pengamatan kalian tadi. Gimana? Ada yang kesulitan? Beneran sudah semua. Oke, sembuh. Sudah. Ada kesulitan? Tulis. Mana? Sudah mana? Ayo, kelompok sini. Siapa dulu? Sudah, Pak. Makanya kalian akan mempresentasikan hasil Ya. pengamatan dan diskusi kalian di depan anak-anak. Ya. Ayo, siapa yang mau duluan? Api. Oke, kelompok Afi sama Atan. Ayo. Baiklah anak-anak, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan. Silakan kelompok lain untuk memperhatikan. Hanya teman-teman, saya ada nggak bisa dibaca ya kelihatannya tadi. Ini hari jadi tadi setelah kami presentatif, setelah kami memperhatikan eksperimen itu didapatkan informasi bahwa apa yang kami lihat itu ketika cahaya mengenai cermin itu dipandukan. Terus yang kedua, kemana arah cahaya setelah mengenai cermin berlawanan. Terus kesimpulannya itu cahaya itu dapat dipandukan dan apabila dan arahnya itu berlawanan dari sumber cahaya. Oke, teman-teman. Ini jawaban dari kelompoknya Ata. Nah, apakah jawabannya sama dengan kelompok kalian? Setuju dengan jawabannya? Setuju. Oke, tepuk tangan juga. Oke, lanjut kelompok lain. Siapa yang ingin? Sifat zat udara dan air itu berbeda. Jadi perbedaannya kayak bengkok. Yang nomor 3, apakah kesimpulan tentang pembiasan cahaya? Cahaya dapat dibiaskan. Ayo berapa lurus sampai ke ujung kotak. Nomor 2, apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Jawabannya, cahaya tidak merambat lurus ke belakang kotak karena terhalang. Pertanyaan terakhir, apa kesimpulan tentang arah cahaya? Nah, cahaya merambat lurus jika semua lubang sejajar. Bisa. Ya, pertanyaan terakhir, apa kesimpulan tentang kemampuan cahaya menembus benda ini? Jadi cahaya dapat menembus benda ini. Selanjutnya kita akan sedikit lebih dahulu sebelum melakukan pembuktian dari hasil percobaan dan diskusi kalian. Silakan berdiri ya anak-anak. 1, 2, 3.
kali. Silakan dibaca. Siap. Ayo. Sifat-sifat cahaya. Satu, cahaya melambat lurus. Dan cahaya hasil pertukaran yang sudah dilakukan menggunakan senter dan terus membuktikan bahwa cahaya selalu bergerak lurus dari sumbernya. Inilah yang kita sebut sifat cahaya melambat lurus. Oke, jadi cahaya itu melambat lurus ketika tidak ada yang menghalanginya ya anak-anak. Nah, contoh paling jelasnya kan saat pagi hari itu biasanya sinar matahari yang dari luar itu kan masuk melalui jendela. Kan kalau pagi kan di timur matahari masih rendah ya, belum tinggi. Nah itu ada jendela, ada ventilasi, itu cahaya matahari kan kadang melambat lurus gitu, kayak misal mataharinya masih rendah, kita yang di sini itu terkena sinar matahari gitu. Oke, lanjut yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalian tadi kan sudah mengamati pensil di dalam air yang tampak bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat berubah arah ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Udara dan air itu kerapatannya sudah berbeda. Nah, peristiwa ini itu disebut dengan pembiasan cahaya. Contohnya itu sering kita lihat seperti kolam renang atau sungai, kan itu kan sering terlihat gambar ya, itu sebenarnya itu dalam, lebih dalam dari yang kita lihat. Itu juga terjadi karena pembiasan cahaya. Nih, coba perhatikan gambar ini. Nah, posisi asli ikan itu lebih dalam dari bayangan ikan yang kita lihat. Terus kita juga melihat sungai itu biasanya kan lebih terlihat datar. Itu sebenarnya posisi yang kita lihat itu tuh bukan posisi aslinya, itu hanya bayangan. Kedalaman sebenarnya itu lebih dalam. Hal ini terlihat karena cahaya itu memiliki sifat dapat dibiaskan. Itu. Nah, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Coba Mariana dibaca. Cahaya dapat dipantulkan. Kalian tadi membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan saat dikenai permukaan benda dan berbalik arah. Cahaya dapat dipantulkan karena sifatnya sebagai gelombang elektromagnetik yang ketika membuk suatu permukaan akan memantulkan kembali atau kembali dipancarkan, alih-alih terserap seluruhnya atau dibiaskan. Sifat ini terjadi karena energi yang dibawa oleh cahaya tidak bisa terus-menerus ditambahkan ke suatu objek, sehingga energi yang berlebih akan dipantulkan. Oke, terima kasih Mariana. Itulah yang namanya sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, ada dua jenis pantulan yang anak-anak. Yang pertama itu pantulan pada permukaan halus seperti cermin yang telah kita pelajari tadi. Bentar Bapak cari cerminnya tadi di mana. Nah, pantulan dari cermin itu kan pantulannya biasanya halus ya. Ya. Nah, pantulannya itu halus. Nah, ini dinamakan dengan pantulan halus. Dengan halus. Nah, pada permukaan kasar seperti dinding ini kan biasanya memantul ke bawah atau yang kita arahkan ke lantai memantul ke dinding, ini namanya pantulan baut. Nah, kalau kita bercermin itu juga termasuk cahaya dapat dipantulkan di anak-anak. Kenapa? Karena kan ada cahaya ya. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Nah, kita sedang bercermin di sini. Nah, jadi di sekitar kita itu ada cahaya. Jadi yang kita lihat di cermin itu merupakan pantulan cahaya yang ada di sekitar kita itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Kita bisa bercermin karena permukaan cermin yang halus memantulkan cahaya secara teratur ke arah mata kita. Cahaya dari sumber seperti matahari atau lampu itu yang mengenai tubuh kita. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan oleh cermin, lalu kembali ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin. Itu. Ya. Selanjutnya kita buktikan sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Nah, kayak tadi kan sudah membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening atau transparan melalui percobaan pada air di dalam gelas bening. Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening karena benda bening memiliki sifat transparan. Artinya apa? Artinya tidak menyerap atau memantulkan cahaya, tetapi meneruskannya. Nah, anak-anak, partikel-partikel pada benda bening itu tersusun tidak saling menghalangi arah datangnya cahaya, sehingga cahaya itu bisa melaluinya dan kita bisa melihat objek di baliknya seperti pada kaca jendela. Nah, kita bisa melihat benda atau apapun di luar rumah melalui dari dalam rumah itu kan karena jendelanya itu bening. Nah, cahaya itu ada manfaatnya anak-anak bagi kehidupan sehari-hari kita. Coba kita perhatikan. Nah, itu yang pertama, itu cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya itu, kita tidak bisa melihat dunia juga akan menjadi gelap, dan kita juga tidak bisa melakukan banyak hal. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, coba Bapak ingin Jasmine membaca. Yang pertama itu membantu kita melihat dan beraktivitas. Cahaya membuat mata kita bisa melihat berbagai benda di sekitar. Dengan adanya cahaya, kita dapat membaca, belajar, bermain, dan berjalan dengan aman, baik di dalam maupun di luar ruangan. Terima kasih Jasmine. Nah, kalau siang kan kita tidak
Jadi kita bisa melihat indahnya siang hari, indahnya pagi hari itu karena adanya bantuan dari karena adanya cahaya matahari. Kalau malam, kita kan pastinya membutuhkan lampu. Kalau tidak ada lampu maka gimana? Ya, benar sekali. Nah kalau gelap kita kan juga tidak bisa melakukan apa-apa, ya enggak? Kita mau belajar pun tidak bisa karena kalau kita belajar tentunya akan membutuhkan cahaya dan kita bisa melihat tulisan pada buku untuk belajar. Oke lanjut. Selanjutnya cahaya memberikan energi dan menunjang kehidupan. Nah, jadi cahaya matahari itu memberikan energi bagi makhluk hidup. Seperti ini, tumbuhan kan juga memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan pasti akan mati. Lalu selanjutnya, cahaya juga membantu kita dalam mengeringkan pakaian. Kita kalau mencuci pakaian, lalu dikeringkan, itu kan pastinya di luar ruangan dan membutuhkan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, misal hujan, itu juga tentunya pakaian kita tidak akan kering. Karena kembali ya, kamu gambar apa? Ini ada apa aja sih gambar ini? Petaninya lagi ngapain ini? Ini petaninya lagi menjemur padi. Menjemur padi itu membutuhkan apa anak-anak? Betul sekali. Kalau tidak ada cahaya matahari maka dia tidak kering. Terus beras juga tidak ada, kita juga tidak bisa makan. Nah, yang terakhir itu cahaya dapat menghangatkan tubuh kita. Kita kalau pagi itu gimana ya? Kita kalau pagi itu membutuhkan cahaya matahari di pagi hari itu bermanfaat agar kita tidak mudah sakit karena cahaya matahari itu mengandung vitamin D. Nah, setelah melakukan praktek, setelah melakukan diskusi, setelah kita melakukan pembuktian, apa saja yang kalian dapat nih? Ayo, Nafisa. Jadi yang kita dapat itu kita jadi tahu cahaya itu ada dua, yang alami dan buatan. Yang alami itu contohnya ada matahari, terus yang buatan ada senter sama lampu Pak. Terus kita tadi tuh melakukan percobaan praktik, ada 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Oke, benar sekali Nafisa. Jadi anak-anak, kita hari ini telah melakukan praktek diskusi lalu pembuktian bahwa cahaya itu memiliki sifat-sifat yang kita pelajari hari ini itu 4 sifatnya dulu. Ada yang menembus benda bening, dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Cahaya juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari kita sebagai mencuci pakaian, untuk berfotosintesis bagi tumbuhan, dan untuk kita dan untuk berjemur, untuk mengeringkan, ya, untuk kita berjemur agar dapat vitamin D, dan untuk mengeringkan padi. Ini tidak hanya mengeringkan padi, tapi juga bisa mengeringkan ikan, tergantung apa profesi atau mata pencaharian warga yang memanfaatkan cahaya matahari. Oke, karena Nafisa sudah menjawab pertanyaan dengan benar, dan dapat Nah, anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham belum materinya? Sudah, Pak. Coba Bapak ingin tanya deh kalau gitu cahaya itu apa? Ayo angkat tangan. Ya, Mariana. Cahaya itu energi yang dapat dilihat oleh mata Bapak. Misalnya itu cahaya buatan. Kalau cahaya alami itu sinar matahari Pak. Oke, betul sekali Mariana. Tepuk tangan dulu untuk Mariana. Karena Mariana sudah menjawab dengan betul, akan Bapak kasih hadiah. Sekarang kita sudah belajar beberapa sifat-sifat cahaya. Ada berapa anak-anak? 4. Betul sekali. Nah, keempat yang kita pelajari hari ini itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Bentar. Akan Bapak hitung terlebih dahulu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, silakan Afi. Cahaya itu dapat merambat lurus, terus dipantulkan, dibiaskan, dan juga menembus benda bening. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Afi. Jadi yang dijawab Afi tadi sudah benar ya anak-anak. Ini ada sedikit apresiasi untuk Afi. Nah, terima kasih anak-anak. Kalian hari ini sudah belajar dan dapat menangkap materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya akan Bapak kasih evaluasi. Nah, ini kalian kerjakan. Tidak boleh mencoba ya, karena ini untuk mengukur pemahaman kalian masing-masing. Sudah selesai Pak. Silakan dikumpulkan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah belajar, sudah praktek, sudah percobaan, sudah mengerjakan soal evaluasi. Bapak minta di pertemuan selanjutnya itu kita
kita akan membahas sifat cahaya selanjutnya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, apa itu dapat diuraikan? Kita bahas di pertemuan mendatang minggu depan ya. Bapak minta kalian masing-masing kelompok itu membawa kaset bekas. Kalian tahu kan sih? Nah, itu silakan dibawa. Ya. Oke. Oke. Bapak kasih tugas besok minggu depan membawa. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih anak-anak, kalian sudah paham materi dan sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingatkan setelah ini kalian jaga kesehatan, jangan main hujan-hujan karena saat ini sedang musim pancaroba. Nanti kalian sakit juga kalian yang bingung, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, makan sehat dan bergizi, dan jangan jaga sembarangan. Oke, ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta salah satu membawakan ini ya ke ruang guru. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.